Oke, sekarang kita sedang berada di Perdusunan Pangi. Wilayah Kampung Pusunge yang dulu adalah wilayah Kampung Lenganeng. Kemudian Dusun Limanya Lenganeng. Duh, kecil hijau ini cingkeh ini. Dan kita lihat di sini ada banyak sekali pohon cengkeh dan pala yang diperkirakan pohon sebesar ini adalah pohon-pohon cengkeh yang ditanam di masa Belanda. Kira-kira pohon ini dari akhir tahun 1800 yang usianya mungkin lebih dari 100 tahun. Ini ada dua pohon ini yang besar sekali. Udah 3 pohon. Udah kecil hijau. Udah cengkeh begini. Sana satu. Waduh. Wih. Ini lagi. Aduh. Ini lagi satu. Besar sekali. Ya, kita lihat ini satu pohon lagi yang besar. Waduh. Ini sampai cingkengku. Masih Pak Mantu punya? Wih, besar dan tanahnya. Kita sedang menuju ke rumah keluarga apa kete? Nah, awak itu Pontolawakang Pondaolomang di Perdusunan Pangi. Oh, jadi ini lokasi adalah perbatasan kepolisian Pusunge dengan Uta Urano. Waduh. Iya. Waduh. Ini rumah paling terakhir. Ini. Terus di bawah situ sana ada. Oh, yang ke arah utara sini enggak ada ya? Oh, gitu. Siapa nama? Dipiduk di mana, so? Jauh di sana. Duh, kok dekat jauh. Sekarang kita sedang menuju ke sebuah lokasi yang diceritakan sejak masa lalu sebagai salah satu daerah tempat tinggal manusia Papuhang, dan di tempat itu juga mereka membangun kolam yang airnya diambil dari laut, yaitu di daerah Pantai Kalekube, Pantai Naha. Lalu air itu dibawa di lokasi ini. Di sini juga terdapat pohon-pohon cengkeh yang ditanam sejak kira-kira tahun 1800. Dari keadaan ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya lokasi ini telah dirambah hutannya sejak zaman Belanda untuk dijadikan perkebunan. Kita juga sedang menuju ke satu bekas tempat tinggal dari Bapak siapa? Keluarga apa? Orang Liuk? Bapak Ambruk. Horman. Orang tua dari Bapak Liuk, nama apa? Liuk Horman. Ini di PR toh? Oke, mantap. Jadi lokasi ini adalah sebuah pemukiman tua masa lalu. Dari tempat-tempat inilah lahir beberapa klan yang kemudian membentuk Perdusunan Lehase. Tapi sampai saat ini masih juga ada beberapa rumah, ada beberapa penduduk yang tetap bertahan tinggal di tempat ini karena sebagian besar lahan perkebunan mereka ada di tempat ini. Jadi ini tuh jalan ngopi di Manembang kok. Kong dorang dulu ibadat yang Kristen kata ibadah lewat sini. Aduh. Dari Pusunge sana. Wow.
Oh, jadi ini adalah satu lokasi tempat pemandian tua oleh penduduk yang ada di perdusunan Lehase dan Pangi, orang-orang di Pangi. Mantap sekali air. Ini adalah rumah-rumah yang sudah ditinggalkan dan mereka sekarang pindah di Lehase. Ini juga adalah bekas tempat tinggal masa lalu yang sekarang dijadikan rumah kebong. Hah? Darang liuk petana mah. Oh, tuh kolam arah mana? Oh, begitu. Di sini ada tanaman endemik Sangir yang diperkirakan adalah jenis aglonema besar warna hijau. Terus ada jenis talas yang dalam bahasa Sangir disebut kalintama. Ini pohon ganemo. Ini binungan Oke, sekarang kita berada di satu area yang diyakini dulu pernah dijadikan kolam oleh manusia apa puhang. Kolam yang sangat besar. Itu pernah ada rumah kok? Pernah ada rumah situ? Itu? Soalnya ada bagian yang rata itu. Kita lihat di depan kita ini ada satu pohon yang seperti sukun, tapi dalam bahasa Sangir disebut pohon wada. Pohon ini adalah salah satu pohon yang dijadikan bahan untuk membuat rumah. Waduh, besar ini rumah ini. Jadi tuh badan rumah tua ini. Tuh, berapa sak semen ini? Kemarin ada orang tinggal sekarang Aduh. Ini ada bibit boka yang dalam bahasa lain disebut lontar. Jadi dengan daun-daun ini juga orang Sangir masa lalu membuatnya menjadi atap. Ini adalah satu bekas rumah tinggal masa lalu. Ya. Yuda masih orpe rumah ini. Oh. Ini wow, cuma disusun begitu Ini pakai semen. Sekarang kita sedang mendekati sungai. Sekarang kita sudah berada di sebuah sungai yang sangat bersih. Sungai ini oleh penduduk dinamakan Sungai Manemba. Meskipun sebenarnya kata Manemba penyebutan yang sebenarnya adalah Manembah. Jadi dari kata Manembah dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat ini adalah pusat penyembahan di masa lalu, Menanembah. Dan airnya sangat bersih. Waduh, mantap. Jadi Sungai Manemba ini
adalah salah satu sungai besar terbesar di wilayah kepolisian Kampung Lenganeng yang mengalir dari gunung di dekat Hengkase, kemudian dia menuju ke Uta Orano. Dan area di sekitar sungai ini memang sudah ditempati sejak masa lalu oleh penduduk yang kemudian membentuk perdusunan Lehase dan Hengkase. Ini kuala apa ini, Ku? Ini Sungai Lawaeng. Oh, ini ini dari satu sumber yang sama? Beda sumber ini? Ini berarti air dari bawah Hengkase, Dang? Bukan? Ujung? Hengkase gereja. Oh iya. Yang ada mata air itu, yang ada bak. Ini sampai rumah. Oh, ini saudara Opa Peruma, Dang. Oke. Ini adalah makam dari siapa? Masihor. Hengkeng Masihor. Baru yang Hendrik Masihor. Berarti yang Islam tua siapa? Oma. Oh, ini Oma ini hari Minggu kakak ada di Tuang Imang. Anak saudara, Kang? Oh, begitu. Jadi ini adalah pemukiman tua. Di sana lagi ada rumah. Ini lokasi disebut Manembah. Terus yang orang-orang Kristen Peruma di mana? Orang Kristen yang dulu doanya ibadah akan dari Pusungi. Oh, ini. Oh iya betul. Waduh. Mau ibadah jalan kaki sekitar 3 kilo 4 kilo ini dari gereja. Yui. Manembah. Wow. Ini ada lisung. Ini ada lisung musik. Lesung seperti ini di masa lalu difungsikan sebagai lesung musik jika tidak ada panen padi. Ini adalah lubang resonansinya. Dan ini adalah tempat menumbuk. Dari kayu apa ini, Ku? Dari kayu apa? Ini dari kayu nangka. Ini ada pohon yang dalam bahasa Sangir disebut pohon ketageng. Pohon ini juga yang dikenal di tempat lain yang disebut pohon maja. Ini pohon maja. Salah satu fungsi dari pohon ini adalah dari buah ini dijadikan sebagai wadah untuk ke laut dan disebut palinggi. Setelah tua pohon ini buahnya akan jatuh dan menjadi seperti ini. Ini dia. Oke. Nah, benda inilah kemudian dijadikan sebagai wadah untuk pergi ke laut sebagai tempat umpan atau tempat ikan.
yang disebut Palinggi. Ini adalah aliran sungai kecil, sungai yang airnya mengalir dari satu perdusunan yang dinamakan Kaluwatu, yaitu perdusunan yang mengarah ke kaki Gunung Au. Kita sedang berada di sebuah jembatan yang sampai saat ini belum bisa digunakan. Mungkin pemerintah kekurangan biaya. Jembatan ini sebuah sarana yang sangat vital yang menghubungkan perdusunan Hengkase, wilayah Kampung Pusunge, menuju ke Utaurano. Dan ini sebagai akses yang cukup dekat dari Utaurano untuk menuju ke Tahuna. So bagus sebenarnya. Jadi masyarakat Utaurano sebagian yang menggunakan roda 2 bisa sampai di ujung jembatan ini. Terus sungai ini sedang terhubung ke sungai kecil yang bernama Sungai Apapuhang. Oh, ini. Mana tuh besar satu dong. Ini dia. Ini. Oh, ini stone. Hah? Itu apa? Ini pakai pasir gunung ini kok. Pasir gunung api. Ini nyenak pakai kapur karang ini. Mardian nyenak pakai kapur karang ini. Nggak tahu dorong pakai kapur apa ini. Udah sambung DP spesi ini.